Beberapa koin akan dinaikkan dan diturunkan dengan sangat drastis ribuan poin teman-teman. Tujuannya agar Bandar mendapatkan keuntungan dari kerugian investor retail yang memasang stop loss baik pada posisi long buy maupun short sell. Nah, ini bisa teman-teman lihat pada posisi koin sen ya, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan barokah. Jumpa lagi dengan Ahmad Dwi Saputro, Kiai Marketing di Crypto Academy Channel dan channel Kiai Marketing. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang 7 jebakan trading di crypto future market yang bikin saya males trading ya. Kenapa saya malas trading di future teman-teman? Atau Anda sendiri juga harus hati-hati melakukan trading di future market ya. Ada 7 alasannya teman-teman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saya yakin bahwa teman-teman yang nonton video kali ini 80% saya yakin pernah kena margin call atau kena stop loss di trading future market. Makanya kamu tertarik untuk baca atau untuk nonton video ini. Benar apa benar ya? Tenang aja teman-teman, senasib dengan kamu itu banyak ya. Termasuk saya juga pernah kena margin call, pernah kena stop loss di future market, khususnya di Binance, karena saya sering pakai Binance ya. Itu karena apa teman-teman? Karena di future market itu kita sering kalah teman-teman. Yang sering menang itu adalah memang Bandar, karena Bandar yang bisa menaik turunkan permintaan dan penawaran teman-teman. Jadi apa jebakan yang mereka lakukan kepada kita, yang dilakukan oleh para Bandar di future market, yang menyebabkan kalian itu sering bangkrut, sering cut loss, sering terlikuidasi ya teman-teman. Yang pertama teman-teman, yaitu hati-hati kalau di future market itu sering terjadi fenomena apa yang dinamakan dengan rug pull trap atau jebakan rug pull. Jebakan rug pull ini teman-teman, kamu harus hati-hati jika masih memiliki open posisi pada waktu tengah malam ya, pada waktu jam-jam lengah ya, biasanya antara jam 1 sampai jam 3 pagi, bahkan sampai jam 5 pagi. Lalu kalau siang itu antara jam 2 siang sampai dengan sore sekitar dengan jam 7. Karena pada saat itu kita mungkin lagi sibuk, lagi kerja, lagi di perjalanan, segala macam. Sedangkan kita sudah terlanjur open posisi. Beberapa koin akan dinaikkan dan diturunkan dengan sangat drastis ribuan poin teman-teman. Tujuannya agar Bandar mendapatkan keuntungan dari kerugian investor retail yang memasang stop loss baik pada posisi long buy maupun short sell. Nah, ini bisa teman-teman lihat pada posisi koin sen ya, seperti ini ya. Lihat, dia naik hijaunya tinggi sekali, kemudian pada beberapa menit kemudian langsung diturunkan menjadi merah sampai ke dasar. Nah, ini yang dinamakan dengan rug pull. Teman-teman bisa ukur tuh antara kenaikan dan penawarannya. Kenaikan hijaunya sama penurunan merahnya itu hampir sama panjangnya ya teman-teman. Lalu kemudian dia dikembalikan pada posisi awalnya. Itu yang dinamakan dengan rug pull. Jadi dia hajar ke atas dan hajar ke bawah, sehingga kamu semua kena stop loss dan Bandar menang. Kemudian yang kedua adalah apa yang dinamakan dengan greedy trap atau jebakan ketamakan ya teman-teman. Jadi mereka akan membuat seakan-akan koin kripto itu naik secara berlahan-lahan,
bahkan sampai posisi yang paling tinggi all time high. Kemudian kamu berpikir bahwa koin itu akan terus-menerus naik, dan biasanya berita-beritanya juga dikatakan bahwa didesain bahwa berita-beritanya positif, didesain bahwa sepertinya prediksinya koin-koin itu akan naik. Tapi faktanya teman-teman, begitu dia naik sampai ke all time high, lalu dia diturunkan secara drastis, bahkan lebih dari 2-3 kali intervalnya dari kenaikan itu. Jadi benar-benar sangat dihancurkan ke bawah teman-teman. Yang ketiga adalah penny trap. Penny trap itu adalah kamu akan dikasih untung sedikit demi sedikit ya dari trading kamu. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5 kali kamu trading, kamu akan untung ya $5, $10, $25 gitu ya kalau kamu open posisi dalam posisi $100. Tapi kemudian kamu akan dihabisin dengan cara menaikkan atau menurunkan harga koin secara mendadak dan dalam range selisih yang sangat tinggi ya, loncat harganya. Loncat baik turun maupun naik, sehingga kita terkena apa yang dinamakan stop loss. Dan bahkan kita bisa berujung margin call ya teman-teman, seperti yang terjadi pada hari kemarin 10 November 2021. Yang keempat adalah news trap. News trap itu adalah berita-berita yang dibuat untuk alibi para bandar menaikkan atau menurunkan ekspektasi harga terhadap sebuah koin ya. Beritanya sangat bervariasi, ada yang benar dan ada yang hoax ya teman-teman. Ya, semua bertujuan untuk menjebak ekspektasi pasar ya. Apabila bandar ingin membeli Bitcoin misalkan, tinggal minta Elon Musk suruh bikin pernyataan negatif sehingga Bitcoin turun, dan kemudian mereka begitu turun sampai dasar mereka akan serok di bawah untuk ambil barangnya. Kemudian tiba-tiba dia akan bikin berita positif ya, kemudian harga BTC akan naik, dan pada saat yang harga yang tinggi dia akan menjualnya ya, dan kemudian dia akan turunin lagi dengan isu yang negatif lagi. Itu yang dinamakan news trap. Nah, ini capeknya kita trading di future market itu, kamu harus melototin, harus mencermatin berita-berita seputar koin kamu, baik itu melalui channel Twitter, Telegram ya, kemudian di channel-channel review seperti marketcap.com ya, coinbase.com ya, cointelegraph.com ya, itu coindesk.com, itu mereka biasanya ciptain berita-berita yang positif maupun negatif, baik yang benar atau yang hoax. Tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mempengaruhi ekspektasi pasar, baik turun atau naik. Kemudian yang kelima adalah apa yang dinamakan panic selling trap, jebakan panic selling ya teman-teman. Jadi memang saat trader retail banyak pasang posisi long buy, itu para bandar itu mereka tahu ya, karena mereka pegang datanya. Dan kemudian si bandar-bandar ini mencoba membelokkan arah grafik berlawanan dari arah kita yang kita pasang long buy, yaitu mereka turunin sebentar ya, ke posisi short sell, ke posisi bawah, sehingga kamu semua akan panik ya, aduh ini gimana ini, koinnya pada turun, ini udah turun tajam sekali. Padahal mereka sebentar lagi akan naikin harga itu teman-teman, akan naikin harga koin itu. Bisa dilihat nih pada tanggal 12 November itu dilihat ya, kenaikan sedikit lalu kemudian tiba-tiba diturunin sampai ke jurang ya, itu dalam banget ya teman-teman. Tapi kemudian pada beberapa menit kemudian lihat dia ngelakuin rally naik sampai tinggi sekali. Jadi Anda yang terjebak pada penurunan itu akan berpikir bahwa ya penurunan itu akan terus berlangsung teman-teman. Jadi akhirnya kamu akan cut loss, kamu akan panic selling, sehingga mereka mendapat keuntungan ya. Setelah semuanya panic selling, mereka serok, kemudian mereka naikin harga koinnya ke level yang tinggi atau rally point ke atas teman-teman ya. Kemudian yang keenam adalah jebakan leverage ya teman-teman. Saat open posisi rendah, leverage rendah, maka kamu akan dikasih cuan ya teman-teman. Kamu akan dikasih kemenangan $5, $10 segala macam.
sampai dengan mungkin $100, tergantung dari posisi atau dana deposit kamu. Lalu karena kamu udah menang 1-2 kali, itu membuat kamu tamak ya teman-teman. Kamu cenderung untuk pasang posisi lebih banyak lagi, leverage-nya lebih tinggi lagi. Nah, pada saat itulah kesalahan terjadi, yaitu tiba-tiba grafik kemudian berbalik arah tidak sesuai dengan rencana kita, dan tiba-tiba kita rugi banyak. Apa yang sudah kita untung di awal dikit-dikit itu kemudian hancur lebur karena kamu terjebak oleh nafsu kamu sendiri. Kamu terjebak untuk pasang leverage tinggi, kamu terjebak untuk pasang open posisi dengan nominal yang tinggi, entah itu pada open posisi hari itu yang kamu yang kelima, keenam, dan seterusnya. Jadi biasanya pada open posisi yang sudah beberapa kali ya, kemudian kamu terjebak sendiri dengan permainanmu sendiri. Itu namanya leverage trap. Dan yang ketujuh adalah wheels position trap, atau jebakan yang dilakukan oleh bandar ya melalui informasi open posisi ya. Itu ada trading data di Binance misalnya, yang itu menunjukkan posisi bandar ya. Sayangnya posisi bandar ini telat 5 menit teman-teman. Jadi kamu mengira misalkan mereka sekarang pasang posisinya misalkan short. Misalkan dari data ini kita tahu bahwa dia cenderung akan short, kemudian kamu pasang short. Padahal itu adalah posisi mereka 5 menit sebelum sekarang, sehingga bisa jadi posisi itu adalah salah. Ketika kamu udah pasang short, ternyata bandar itu justru kemudian memasang terbalik, yaitu posisi long buy atau ke atas. Akibatnya kamu rugi teman-teman. Itulah 7 jebakan ya teman-teman yang ada di future, yang bikin aku males banget untuk trading di future, dan juga membuat aku harus berhati-hati. Kamu pun juga mungkin harus berhati-hati dengan 7 jebakan ini teman-teman. Kiranya teman-teman yang mempunyai hambatan mental ya, sering tamak, sering tidak konsen, sering pengen cepat melipat gandakan uang, tidak punya waktu untuk memelototi trading karena aktivitas, saya sarankan untuk menghindari trading future crypto market ini. Lebih baik Anda trading di spot apabila Anda tidak memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, mempunyai kemampuan analisis fundamental koin yang mumpuni. Nah, itu menjadi makanan empuk buat para bandar karena Anda tidak tahu arah dari koin itu mau kemana ya. Oleh karena itu teman-teman ya, apakah kamu masih mau trading future ya teman-teman? Kalau kamu masih mau trading future dan merasa kamu masih kurang kompeten, masih kurang skill, baik technical analysis maupun fundamental analysis, kita ada kelas-kelasnya untuk edukasi kripto, baik di future maupun di spot market ya. Kita ada Zoom seminar, ada grup mentoring, ada grup WA VIP Signal Crypto, di mana kamu akan kita kasih arahan untuk open posisi yang benar. Kemudian ada private class 1 lawan 1, jadi kamu akan kami dampingi 1 orang 1 ya sampai mahir. Dan juga bagi kamu yang malas trading, kita juga ada fasilitas copy trading, di mana kamu sebagai investor tinggal duduk diam manis dapat duit ya. Tinggal serahkan tradingnya pada kami, nanti bagi hasil 80% itu cuannya untuk kami, untuk kamu para investor, dan 20% untuk kami para master trader. Ya, jika tertarik hubungi aja manajer AMI di nomor 087738184831, atau bisa juga menghubungi saya sendiri Ahmad di nomor 085282663172. Oke, sampai ketemu di kelas, sampai ketemu juga di video-video selanjutnya, dan salam cuan barokah dari saya Ahmad Wisat Putro, Kiai Marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.